Pada malam itu, Sucing mengalami sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, sebuah mimpi. Selama 6 tahun terakhir, hidupnya dipenuhi dingin, penderitaan, dan kewaspadaan tanpa henti. Tidur di kamar yang hangat dan layak untuk pertama kalinya membuat tubuh dan jiwanya benar-benar rileks. Hingga kenangan yang lama terkubur pun muncul kembali dalam tidurnya. Dalam mimpinya, dunia tampak lembut dan damai. Tidak ada langit kelam dengan wajah dewa yang hancur. Tidak ada ancaman atau ketakutan. Orang tuanya dan kakak laki-lakinya ada di sisinya. Ia menjalani hari-hari biasa seperti anak-anak lain. Pergi ke kelas bersama teman-temannya, pulang ke rumah yang hangat, menikmati makan malam bersama keluarga, lalu tidur dengan perasaan tentram. Namun kebahagiaan itu tetap terasa rapuh. Wajah keluarganya tak pernah benar-benar terlihat jelas, seakan tertutup kabut. Bahkan dalam mimpi, kehilangan masih meninggalkan bekas. Sucing terbangun saat fajar menyingsing. Ia terbaring sejenak, menatap langit-langit, merasakan sisa kehangatan dari mimpi yang perlahan memudar. Saat menatap sekeliling, ia menyadari betapa sederhana ruangan tempatnya berada. Dinding batu abu-abu, lantai ubin, meja, tempat tidur, kamar mandi, tikar anyaman, dan rak buku kosong. Namun bagi Sucing yang terbiasa hidup di tengah reruntuhan dan bahaya, semua itu terasa sangat mewah. Di kamar mandi, ia mencuci tangannya, memperhatikan kotoran yang terlepas, lalu dengan refleks mengotori tangannya kembali, kebiasaan lama yang sulit ia lepaskan. Saat bercermin, ia melihat dirinya sendiri apa adanya. Rambut panjang berantakan, wajah kotor, mantel lusuh, tetapi mata yang tajam dan hidup. Ketika menengok keluar jendela, pandangannya menjadi dingin dan tenang. Badai salju telah berlalu. Matahari pagi bersinar, mencairkan sisa-sisa salju. Di kejauhan, tunas-tunas hijau mulai muncul di pepohonan. Musim semi akhirnya tiba. Pemandangan itu menandai perubahan, bukan hanya pada alam, tetapi juga dalam hidup Sucing. Ia keluar kamar, melirik ke arah kamar Sersan Thunder seperti biasa. Anjing-anjing penjaga menyambutnya dengan kibasan ekor. Dengan tekad yang kuat, Sucing membuka gerbang halaman dan melangkah ke perkemahan. Sudah tahu kemana ia akan pergi dan apa yang ingin ia lakukan. Di pagi yang masih sepi, ia menuju area karafilah dan berhenti di dekat tenda tabib. Dari dalam, terdengar suara seseorang membaca dengan lantang. Sucing ragu sejenak, lalu berdiri diam di luar tenda dan mendengarkan. Para penjaga memandangnya dengan penasaran, tetapi ia mengabaikan mereka sepenuhnya. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa suara itu bukan sekedar bacaan, melainkan ujian pengetahuan. Seorang gadis muda menjelaskan tentang tanaman obat bernama rumput emas dengan cukup baik, meski semakin lama suaranya semakin ragu. Grandmaster Bai menanyainya dengan tegas, dan gadis itu akhirnya berhasil menjawab meski hampir ketakutan. Setelah itu, giliran seorang pemuda yang jauh lebih gugup. Ia gagap, lupa isi pelajaran, dan akhirnya dihukum menyalin kitab tumbuhan 10 kali. Sucing menyerap itu dengan penuh perhatian. Baginya, pengetahuan tentang tanaman dan pengobatan adalah harta yang sangat berharga, sesuatu yang selama ini sulit ia akses. Grandmaster Bai kemudian memulai ceramah hariannya, bahkan lebih lama dari biasanya. Gadis itu menyadari keberadaan Sucing di luar tenda, dan setelah ceramah selesai, Grandmaster Bai memanggilnya masuk. Merasa bersalah karena menguping, Sucing masuk dengan sikap sangat sopan. Ia memberi hormat dan mengungkapkan tujuannya, yaitu ingin mengetahui lebih banyak tentang bunga umur panjang. Untuk menebus ketidaksopanannya, ia menyerahkan 5 pil putih yang sangat berharga dan 10 koin spiritual, jumlah besar yang menunjukkan ketulusan dan rasa hormatnya. Grandmaster Bai menilai Sucing sejenak, lalu meminta muridnya Ting Yu untuk menjelaskan. Ting Yu menerangkan bahwa bunga umur panjang adalah mutasi langka dari tanaman tipe dewa, mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh, memulihkan vitalitas, dan menyembuhkan hampir semua luka fisik. Namun tanaman ini tumbuh acak di wilayah terlarang dan biasanya berada di dekat monster mutan besar.
Ia juga menunjukkan gambar bunga tersebut, yang segera dihafal Sucing dengan sangat seksama. Sebelum Sucing pergi, Grandmaster Bai memberi peringatan bahwa bunga ini hanya bisa ditemukan secara kebetulan dan sangat berbahaya untuk dicari. Sucing berterima kasih dengan tulus dan kembali ke kamarnya. Di sana, ia menuliskan semua informasi yang ia peroleh, deskripsi bunga, gambarnya, serta isi ceramah, ke dalam gulungan bambu. Ia menyimpannya seperti harta karun dan berharap suatu hari bisa kembali belajar lebih banyak. Malam harinya, Sucing berbicara dengan Sersan Thunder dan menyampaikan niatnya untuk kembali memasuki wilayah terlarang. Sersan Thunder tidak melarangnya, hanya memberi nasihat panjang penuh pengalaman, seperti seorang kakek yang melepas cucunya ke jalan berbahaya. Ia bahkan memberinya kantong obat peninggalan Graceful Raptor. Keesokan harinya, Sucing berangkat. Saat melintasi batas wilayah terlarang, kehangatan matahari seolah terputus, digantikan dingin yang menusuk. Namun kali ini, ia jauh lebih tenang dan percaya diri. Ini adalah kunjungan keduanya, dan ia bergerak dengan lebih hati-hati. Ia menjelajahi hutan, mengamati tanaman di sekitarnya, berharap menemukan bunga umur panjang. Ia melewati rawa, melumuri tubuhnya dengan lumpur seperti yang pernah diajarkan, dan berhasil menghindari kabut berbahaya dan monster mutan besar. Hari berlalu tanpa insiden besar. Akhirnya, ia tiba di lokasi pertempuran lama, melawan serigala bersisik hitam. Mayat-mayatnya telah membusuk menjadi tulang, tanpa tanda dimangsa makhluk lain, pertanda bahwa area itu relatif aman. Ia memilih tempat bermalam di lubang pohon besar. Di malam hari, sambil meringkuk di dalam pohon, ia memandang ke arah Garai dengan semangki 7 laup dan kompleks kuil di kejauhan. Ia menyadari bahwa tujuan perjalanannya bukan hanya mencari bunga umur panjang, namun juga kristal penghilang bekas luka untuk gadis di toko kelontong. Dengan tekad yang tenang namun kuat, ia berbisik pada dirinya sendiri. Besok, aku akan melihat apa yang ada di luar sana. Musim semi telah tiba, dan bersama dengannya, langkah Sucing untuk menuju masa depan terus bergerak maju. Sucing telah lama terbiasa dengan malam di wilayah terlarang. Baik di reruntuhan kota maupun di hutan berbahaya ini, suasananya hampir selalu sama, sunyi, dingin, dan dipenuhi ancaman yang tak terlihat. Ia pernah bertahan hidup lebih dari 2 minggu di reruntuhan kota, dan beberapa malam di hutan wilayah terlarang, sehingga rasa takut perlahan berubah menjadi kewaspadaan yang terlatih. Malam itu, ia bersembunyi di dalam lubang pohon besar. Dengan mata setengah terbuka, ia melakukan latihan pernafasan sambil menyerap kekuatan spiritual yang syarat mutagen. Setiap kali energi itu masuk ke tubuhnya, ia segera memurnikannya dengan mantra laut dan gunung. Energi murni menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara mutagen dialihkan ke bayangannya. Mekanisme aneh ini telah menjadi bagian dari kesehariannya, entah karena pengaruh bayangan itu sendiri atau karena bahaya wilayah terlarang. Sucing tahu satu hal pasti, ia harus selalu menjaga konsentrasi tingkat tinggi. Justru karena tekanan inilah, kultivasinya berkembang pesat, mendekati tingkat keempat mantra laut dan gunung. Baginya, wilayah terlarang ibarat batu asah. Seperti pisau yang diasah agar semakin tajam, dirinya ditempa oleh bahaya dan tekanan tanpa henti. Setelah menyelesaikan satu siklus kultivasi, ia membuka mata dan menatap malam. Raungan binatang mutan menggema di kejauhan, menyerupai lolongan iblis. Dingin meresap ke tulang, mengingatkannya pada masa-masa kesepian di reruntuhan kota. Namun, ia sudah terbiasa dengan rasa itu. Ia kembali memejamkan mata dan melanjutkan kultivasi, membiarkan waktu berlalu perlahan. Menjelang tengah malam, ketenangan itu pecah. Sucing mendengar suara langkah kaki, acak, banyak, dan tidak teratur. Ia mengintip dari balik lubang pohon, tetapi hanya melihat kegelapan dan pepohonan. Yang membuatnya benar-benar waspada adalah kenyataan bahwa makhluk mutan di sekitar tiba-tiba terdiam. Ini bukan nyanyian yang pernah ia dengar sebelumnya, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih mirip dengan Grus yang pernah berkeliaran di reruntuhan kota. Ia segera menutup mata, menahan nafas, dan menggenggam erat tusuk sate besinya. Dalam benaknya, ia terus mengulang aturan bertahan hidup. Jangan melihat, jangan menyentuh, jangan mendekat. Langkah kaki itu semakin dekat seolah-olah ratusan makhluk berkumpul di sekitar pohon.
Aura dingin yang menusuk menyelimuti segalanya, hampir membekukannya di tempat. Namun ia bertahan, memaksa dirinya tetap diam hingga akhirnya, saat matahari terbit, suara langkah itu perlahan menghilang. Saat siang tiba, Su Qing baru membuka mata. Ia terkejut mendapati lubang pohon tempatnya bersembunyi tertutup es. Ia memecahkannya dengan tinju dan keluar, lalu mendapati pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Tulang-tulang serigala yang sebelumnya berserakan telah lenyap, digantikan oleh jejak kaki manusia, tanpa alas kaki, dalam jumlah yang sangat banyak, seolah-olah ratusan orang telah melewati tempat itu. Fenomena ini melampaui pemahamannya, dan semakin menegaskan betapa mengerikannya wilayah terlarang. Meski begitu, ia tidak mundur dan melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, ia tiba di ngarai tempat ia pernah memanen semanggi berdaun 7 bersama pasukan Thunderbolt. Tempat itu terasa seperti oasis, penuh aroma bunga, terpisah dari dunia luar yang mematikan. Setelah beristirahat sejenak, ia melanjutkan perjalanan menuju kompleks kuil kuno yang terlihat di kejauhan. Semakin dekat ke kompleks kuil, suasana hutan berubah. Pepohonan tampak lebih normal, suhu sedikit lebih hangat, dan bahaya terasa berkurang. Ia bahkan berhasil memanen beberapa semanggi berdaun 7 di sepanjang jalan. Menjelang malam, akhirnya ia berdiri di depan kompleks kuil megah yang telah runtuh oleh waktu. Bangunan-bangunan batu raksasa menjulang, sebagian hancur, sebagian masih berdiri, memancarkan aura kejayaan masa lalu. Di tengah kompleks kuil, Su Qing menemukan patung raksasa yang telah runtuh sebagian. Meski hanya kepala dan bahu yang tersisa, patung itu masih menjulang setinggi puluhan meter, membuatnya merasa sangat kecil. Angin berhembus membawa kesan kesepian dan kehancuran, seolah reruntuhan itu mencoba menceritakan sejarahnya. Ia teringat akan pemukiman kumuh, dan membayangkan bagaimana generasi mendatang mungkin akan memandang reruntuhan dunia saat ini. Su Qing menjelajahi kompleks kuil untuk mencari kristal penghilang bekas luka, namun tidak menemukannya. Dengan sedikit kekecewaan, ia naik ke puncak salah satu kuil untuk mengamati sekeliling. Setelah memastikan tidak ada kabut, dan masih ada waktu sebelum malam, ia memutuskan menjelajah lebih dalam wilayah terlarang. Keputusan itu terbukti berbahaya. Tak lama setelah masuk lebih dalam, ia merasakan mutagen yang jauh lebih kuat, dan melihat sekelompok ubur-ubur mengerikan yang memancarkan hawa dingin mematikan. Ia juga merasakan tatapan rakus dari kedalaman hutan, membuat bulu kuduknya berdiri. Menyadari batas kemampuannya, ia segera mundur dan kembali ke kompleks kuil, meski kantongnya kini penuh dengan hasil panen semanggi. Malam itu, ia berlindung di salah satu kuil yang relatif utuh. Di dalamnya berdiri patung dewa pemegang pedang, dikelilingi relief yang telah terkikis waktu. Tempat itu tampak cukup aman. Saat malam semakin larut dan lolongan binatang terdengar, Su Qing kembali berlatih kultivasi. Namun seperti malam sebelumnya, menjelang dini hari suara langkah kaki kacau lain kembali terdengar. Kali ini tepat di luar kuil. Jumlahnya lebih banyak, auranya lebih dingin, seolah pasukan makhluk mengerikan sedang berkumpul. Su Qing menahan nafas, bersiap melarikan diri jika perlu. Tiba-tiba, segalanya hening. Dalam keheningan mencekam itu, satu makhluk akhirnya masuk ke dalam kuil. Ia mendengar langkahnya di lantai batu, jantungnya berdebar kencang. Lalu terdengar gumaman yang sakral. Cahaya keemasan merembes keluar dari dinding, membanjiri kuil dan menyelimuti tubuh Su Qing. Dunia gelap di balik kelopak matanya berubah menjadi lautan cahaya. Pancaran itu semakin kuat hingga membuat matanya perih. Dan untuk pertama kalinya, sejak pertemuan dengan makhluk-makhluk mengerikan tersebut, Su Qing membuka mata. Su Qing menyaksikan sebuah peristiwa yang mengguncang jiwanya. Di dalam kuil kuno itu, cahaya keemasan tiba-tiba menyala terang, memancar dari patung-patung usang yang berjajar di dinding. Namun, sumber cahaya paling kuat bukanlah patung-patung kecil tersebut, melainkan patung utama, sebuah patung dewa raksasa yang menggenggam pedang batu besar. Dalam cahaya itu, Su Qing melihat sesosok figur diselimuti kabut gelap berdiri di pintu kuil. Sosok itu samar menyerupai manusia, namun wujudnya terus bergetar dan berubah saat cahaya keemasan menyinarinya. Di luar kuil, ratusan sosok gelap lainnya berkumpul. Ada yang mirip manusia, ada pula yang seperti binatang buas, memancarkan hawa dingin mengerikan yang terhubung dengan sosok di dalam kuil. Sosok bayangan itu mendongakkan kepala dan melolong dengan suara yang mengguncang jiwa, tetapi tidak berani melangkah masuk lebih jauh, seolah-olah ada batas suci yang tidak bisa ia langgar. Pada saat itulah, Su Qing menyadari bahwa patung dewa tersebut tampak hidup. Dengan keagungan yang tak tertandingi, patung itu turun dari alasnya, melangkah maju, mengangkat pedangnya,
lalu menebas ke bawah dalam satu gerakan sederhana namun syarat resonansi Dao yang mampu mengguncang langit dan bumi. Xu Qing tidak mendengar suara apapun, tetapi jiwanya bergetar hebat. Kabut gelap di sekitar sosok bayangan itu menghilang, memperlihatkan tubuh lelaki tua yang berbusuk dengan rongga mata kosong. Dalam sekejap, sosok itu roboh dan lenyap sepenuhnya. Cahaya keemasan juga menyapu makhluk-makhluk gelap di luar kuil. Di antara mereka, Xu Qing mengenali wajah Kapten Blood Shadow, seseorang yang seharusnya sudah mati, yang kemudian disucikan oleh cahaya dan menghilang seperti yang lainnya. Setelah semua kegelapan lenyap, cahaya di kuil meredup. Patung dewa kembali ke tempatnya dan membeku, kembali menjadi patung tak bergerak, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Xu Qing yang bersembunyi di celah batu terengah-engah, dipenuhi ketercekutan dan ketidakpercayaan. Ia menyadari bahwa wilayah terlarang ternyata memiliki tempat yang bahkan kegelapan pun tidak bisa memasukinya. Saat fajar menyingsing, Xu Qing keluar dari persembunyian. Ia menatap patung itu lama, merasakan bekas mendalam yang ditinggalkan oleh satu tebasan pedang tadi malam. Serangan itu terpatrik kuat di jiwanya. Dengan penuh hormat, ia membungkuk, menyalakan lilin sebagai persembahan, lalu meninggalkan kuil dengan perasaan campur aduk antara takut, kagum, dan bersyukur. Dalam perjalanan kembali, Xu Qing tak henti memikirkan gerakan pedang tersebut. Tanpa sadar, ia mulai menirukannya. Perlahan gerakan itu terasa semakin akrab. Ia bahkan menggantikan visualisasi wujud goblin dalam mantra laut dan gunung dengan wujud satu tebasan pedang itu. Tanpa ia sadari, kultivasinya menembus batas dan memasuki tingkat keempat mantra laut dan gunung. Bukan hanya kekuatannya yang meningkat, tetapi juga kejernihan pikirannya. 2 hari berlalu dengan relatif tenang. Xu Qing tidak menemukan bunga panjang umur maupun kristal penghilang bekas luka, tetapi berhasil mengumpulkan banyak daun semangki 7 helai. Menjelang keluar dari wilayah terlarang, ia menemukan tanaman yang mirip bunga panjang umur. Meski ragu, ia memutuskan membawanya. Ia kembali ke perkemahan dan disambut oleh Ser Santander, yang ternyata telah menyiapkan makanan hangat setiap malam sambil menunggunya pulang. Makan malam itu terasa hangat di hati, menegaskan hubungan mereka yang sudah menyerupai keluarga. Xu Qing menceritakan peristiwa di kuil, dan meski Ser Santander teringat legenda lama menyedihkan, ia segera menenangkan suasana dan menghibur Xu Qing. Keesokan paginya, Xu Qing kembali mendengarkan ujian dan kuliah Grandmaster Bai. Ia menunjukkan tanaman yang dibawanya dan bertanya, apakah itu bunga panjang umur? Jawabannya singkat, bukan. Demikian pula, Grandmaster Bai menatapnya dengan penuh arti. Setelah Xu Qing pergi, terungkap bahwa seorang lelaki tua berjubah ungu, tokoh berpengaruh, diam-diam mengamati Xu Qing dan menganggapnya memiliki potensi besar. Ia berharap Xu Qing bisa dibimbing lebih jauh, bahkan mungkin dibawa ke Seven Blood Eyes. Grandmaster Bai, meski keras di luar, tampak mempertimbangkan hal itu dengan serius. Di akhir cerita, Xu Qing telah berubah. Ia bukan lagi sekedar bocah yang bertahan hidup, melainkan seseorang yang telah disentuh oleh jejak kejayaan kuno, diakui potensinya oleh para tokoh besar, dan melangkah mantap menuju jalan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Setelah kembali ke kediamannya, Xu Qing menghela napas panjang. Di hatinya ada kegelisahan. Ia sadar bahwa tindakannya menguping ceramah Grandmaster Bai bukanlah sesuatu yang pantas. Namun ia juga tahu, dalam kondisi hidupnya yang keras dan penuh keterbatasan, itu adalah satu-satunya cara untuk memuaskan dahaga pengetahuannya. Satu hal sudah jelas baginya, Grandmaster Bai menyadari akal-akalan kecil itu. Xu Qing pun mulai berpikir tentang pembayaran. Jika ia ingin terus belajar, ia harus menunjukkan ketulusan. Pertanyaannya hanya satu, apa yang bisa ia berikan agar niatnya diterima? Takut lupa dengan tekadnya sendiri, ia mengukir nama Grandmaster Bai pada selembar bambu. Setelah itu, ia menambahkan 4 nama lain, Ser Santander dan 3 orang dari daerah kumuh yang pernah membantunya. Bantuan mereka mungkin kecil, tetapi bagi Xu Qing itu pantas diingat. Dari sana, ia mulai mencatat isi ceramah dengan tekun, menyalin ulang pelajaran pertama, hingga akhirnya tersenyum puas. Tanpa disadari, ia telah menguasai detail 27 jenis tanaman obat. Hari-harinya pun dipenuhi semangat baru, bahkan saat berkultivasi, suasana hatinya tetap ringan dan penuh antusiasme. Keesokan harinya, Xu Qing bangun pagi-pagi, membeli daun semanggi 7 helai dan tanaman lain yang mirip bunga umur panjang, lalu kembali berdiri di luar tenda Grandmaster Bai seperti biasa. Ia mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian, lalu mengajukan pertanyaan yang sama seperti hari sebelumnya.
Grandmaster Bai kali ini tidak mengusirnya. Sebaliknya, ia menjelaskan dengan rinci tentang tanaman itu. Xu Qing membungkuk dalam-dalam, pergi dengan hati penuh rasa syukur, dan kembali menerima anggukan kecil dari sang guru. Tanpa ia sadari, kenangan berharga sedang terbentuk satu demi satu. Setengah bulan berlalu dengan pola yang sama. Setiap hari Xu Qing membawa tanaman, mendengarkan ceramah, lalu bertanya. Pengetahuannya tentang tumbuhan dan cara mengombinasikannya berkembang pesat. Gulungan bambunya bertambah banyak, berisi catatan yang tak ternilai. Grandmaster Bai tak pernah menyinggung soal menguping, dan selalu menjawab dengan sabar. Lambat laun, para penjaga dan murid-murid Grandmaster Bai terbiasa melihat bocah bermantel bulu itu muncul lebih awal. Bahkan hujan lebat pun tak menghentikannya. Saat hari hujan ketika semua orang mengira Xu Qing tak akan datang, ia justru muncul dengan jas hujan jerami. Ketekunannya meninggalkan kesan mendalam. Maka ketika suatu hari ia terlambat, kedua murid itu justru merasa heran dan menunggu dengan cemas. Hingga akhirnya Xu Qing muncul kelelahan. Keterlambatan itu bukan tanpa alasan. Ia baru saja kembali dari wilayah terlarang, mencari bunga umur panjang dan kristal penghilang bekas luka, sekaligus mengasah kemampuannya melawan binatang mutan. Hari itu penuh bahaya, ia hampir mati saat bertemu makhluk mutan dari kedalaman dan hanya selamat dengan berlari sepanjang malam. Tanpa beristirahat, ia langsung datang ke kuliah. Meski begitu, hidupnya perlahan membaik. Ia mendapat penghasilan dari penjelajahan dan dari asuransi yang ia jualnya, terutama kepada Bone Blade yang kemudian diikuti oleh beberapa orang lain. Xu Qing hati-hati memilih klien, tetapi tetap memperoleh keuntungan stabil. Ia menggunakan uang itu untuk membantu Sersan Thunder, membayar sewa lebih dan membeli makanan. Akibatnya setiap kali Xu Qing pulang, selalu ada hidangan hangat yang menunggunya. Sersan Thunder pun membelikan pakaian baru untuknya. Xu Qing terlalu berharga baginya untuk mengenakan pakaian itu. Ia hanya menyimpannya dengan rapi, memandanginya sesekali dengan rasa puas. Waktu makan malam menjadi saat favoritnya. Makanan, kebersamaan, obrolan ringan, semuanya membuatnya merasa memiliki keluarga. Crucifix dan Graceful Raptor kadang ikut bergabung. Xu Qing menyadari, pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir, ia benar-benar bahagia. Puncak perubahan terjadi pada suatu pagi cerah. Saat berdiri di luar tenda, Xu Qing mendengar Grandmaster Bai menguji murid-muridnya. Pertanyaan tentang Night Corps Morning Glory membuat kedua murid itu gugup dan gagal menjawab. Ketika suasana menegang, Grandmaster Bai memanggil Xu Qing. Tanpa disadari, Xu Qing menjawab dengan lancar, menjelaskan nama lain tanaman itu, habitatnya, sifat yin-yang, racun, gejala overdosis, hingga cara penawarannya. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, dan Xu Qing menjawab semuanya dengan tepat. Kedua murid itu terperangah. Bagi mereka, bayangan bocah pemulung di dinding tenda terasa seperti sosok asing yang menakutkan. Pertanyaan terakhir adalah campuran tanaman tingkat tinggi. Xu Qing sempat ragu, lalu menjawab dengan pemahaman mendalam. Saat itulah Grandmaster Bai mengungkapkan bahwa jawabannya mencakup 70% formula pil peningkatan kekuatan dasar, pengetahuan yang sangat berharga. Kemudian, untuk pertama kalinya, Grandmaster Bai memberi Xu Qing kesempatan bertanya. Semua pertanyaan yang selama sebulan dipendam pun meluncur deras, dan semuanya dijawab dengan rinci. Waktu kuliah berlalu jauh dari biasanya, hingga akhirnya Xu Qing berhenti karena menyadari hari sudah terlalu siang. Manfaat yang ia peroleh hari itu tak terukur, pemahamannya menjadi utuh, dan dahaganya akan pengetahuan justru semakin besar. Saat ia hendak pergi, suara Grandmaster Bai terdengar tenang namun tegas dari dalam tenda. Mulai sekarang, Xu Qing tidak perlu lagi berdiri di luar. Ia tidak perlu membawa tanaman sembarangan sebagai alasan. Mulai sekarang, ia akan belajar di dalam tenda. Kalimat sederhana itu menandai perubahan besar, pengakuan tiam-tiam atas ketekunan, ketulusan, dan potensi Xu Qing. Ketika guru besar Bai menyatakan bahwa mulai sekarang Xu Qing boleh mengikuti pelajaran di dalam tenda, kata-kata itu menghantam hatinya seperti mimpi yang menjadi nyata. Selama ini, masuk ke tenda itu hanyalah angan-angan yang tak berani ia harapkan. Dengan susah payah menekan kegembiraannya, ia menyatukan kedua tangan, membungkuk dalam-dalam, dan mengucapkan terima kasih dengan ketulusan penuh. Setelah itu barulah ia pergi, jantungnya berdegup kencang. Kali ini ia tidak menoleh ke belakang, namun ia mendengar guru besar Bai menegur keras kedua muridnya, dan hal itu justru membuat langkah Xu Qing terasa semakin ringan. Ia berlari pulang dengan hati berbunga-bunga.
Ketika kabar itu ia sampaikan kepada Sersan Thunder, lelaki tua itu ikut larut dalam kebahagiaan. Melihat Sucing tersenyum selebar itu membuat hati sang Sersan menghangat. Namun di balik kegembiraan itu, Sersan Thunder menyimpan perasaan yang rumit. Ia tahu betul betapa seringnya Sucing memasuki wilayah terlarang. Dan meski bocah itu tak pernah mengatakannya, ia mengerti salah satu alasannya adalah mencari bunga umur panjang demi dirinya. Kesetiaan Sucing begitu tulus, dan di dunia yang kejam ini, hal itu terasa sangat berharga. Namun setiap kali melihat Sucing pulang dalam keadaan letih dan lusuh, rasa bersalah selalu menggerogoti hatinya. Karena itulah, kebahagiaan Sucing hari itu membuat Sersan Thunder memutuskan untuk merayakannya. Ia memasak hidangan istimewa dan berulang kali menasihati Sucing agar menghormati gurunya, bersikap rendah hati dan mendengarkan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Sucing menerima semua nasihat itu dengan penuh keseriusan. Malam itu, Sucing terlalu bersemangat untuk tidur. Ia teringat masa kecilnya di daerah kumuh, ketika pertama kali bertemu seorang guru berpendidikan. Perasaan harap dan gentar itu kini kembali. Ia pun menyiapkan pembayaran, setengah dari tabungan koin spiritualnya, dan sejumlah pil putih, disisihkan dengan hati-hati agar ia tetap bisa membantu Sersan Thunder. Ia tahu pengetahuan tak ternilai harganya, namun setidaknya ia ingin menunjukkan ketulusan. Saat fajar menyingsing, Sucing mengenakan pakaian baru dan mencuci tangannya dengan bersih. Sebelum berangkat, Sersan Thunder memanggilnya, kembali memberi nasihat panjang layaknya orang tua yang melepas anaknya ke sekolah. Ia bahkan sempat hendak membekali Sucing dengan karung hadiah, namun Sucing menolak dengan lembut. Ia ingin semuanya datang dari dirinya sendiri. Namun ketika Sersan Thunder menyerahkan sebotol minuman keras, mengetahui bahwa guru besar Bai menyukainya, Sucing menerimanya tanpa ragu. Dengan gugup dan penuh harap, Sucing mengetuk pintu. Di dalam ia bertemu guru besar Bai, para penjaga dan dua muridnya, Chen Fei Yuan yang tampak kesal dan Ting Yu yang terlihat penasaran. Sucing membungkuk sopan dan mempersembahkan minuman itu dengan kedua tangan. Guru besar Bai menerima minuman tersebut, menyesapnya dengan sikap hikmat, lalu memulai kelas. Hari itu, Sucing resmi menjadi bagian dari pelajaran. Ia mendengarkan dengan sepenuh hati, menyadari betapa berharganya kesempatan ini. Selama beberapa hari, ketiganya, Sucing, Ting Yu, dan Chen Fei Yuan menunjukkan hasil belajar yang seimbang. Namun tak lama kemudian, Chen Fei Yuan kembali lengah, sementara Ting Yu mampu terus mengimbangi Sucing. Hubungan Sucing dengan Ting Yu perlahan mencair, meski Chen Fei Yuan tetap dingin dan menyimpan rasa kesal. Di luar kelas, kehidupan Sucing berlanjut seperti biasa. Ia tetap memasuki wilayah terlarang, tetapi kini dengan tujuan baru, mengenali tanaman yang telah ia pelajari. Dunia yang dulu tampak sama kini terlihat penuh makna. Ia segera menyadari bahwa sebagian besar tanaman di sana bersifat yin dan beracun, sementara tanaman vital sangat langka. Hal ini mendorongnya untuk mendalami racun. Di sebuah gubuk kecil di Ngarai, Sucing menjadikan tempat itu laboratorium pribadinya. Dengan kemampuannya menahan racun, ia bereksperimen tanpa gentar. Dari sanalah lahir ramuan pertamanya, bubuk penghancur mayat mutan, serum racun yang mampu melarutkan mayat binatang mutan dalam hitungan nafas. Keberhasilan itu memberinya kebanggaan yang sederhana namun mendalam. Namun demikian, tujuan terbesarnya tetap satu, menyelamatkan Sersan Thunder. Ia mencoba menciptakan obat penekan mutagen dan membawanya kepada guru besar Bai. Namun jawabannya pahit, tidak ada yang bisa menggantikan bunga umur panjang. Penyakit Sersan Thunder akan terus memburuk. Kenyataan itu terbukti. Suatu malam Sersan Thunder akhirnya mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan Bakas demi kesehatan, membeli izin tinggal di kota. Ia berbicara lembut, seperti orang tua yang tak ingin menjadi beban, menegaskan bahwa Sucing memiliki masa depan cerah yang tak boleh terikat padanya. Sucing terdiam lama. Pertanyaan sederhana yang ia ajukan, apakah sang Sersan akan kembali, menyimpan ketakutan yang dalam. Jawaban Sersan Thunder penuh senyum, meski hatinya sendiri diliputi kelelahan. Sentuhan tangannya di kepala Sucing terasa hangat dan menyakitkan sekaligus. Malam itu, Sucing berkultivasi dengan perasaan murung, sering melirik kamar Sersan Thunder. Namun keesokan harinya, ia kembali menjalani rutinitasnya, mengikuti ceramah guru besar Bai, lalu menjelajah wilayah terlarang dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya.
Ia terus mencari bunga umur panjang, meski telah mengetahui kebenaran pahit yang dikatakan gurunya, bahwa bunga itu tidak pernah ditemukan dengan sengaja. Ia hanya bisa berharap, menantang nasib dan melangkah maju dengan keteguhan hati.